Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat, Ibu Nastiti Novitasari, Magister Pendidikan selaku dosen pengampu mata kuliah pemberdayaan masyarakat dan rekan-rekan sekalian yang saya banggakan. Baik, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 4, yaitu yang terdiri dari Astrid Nur Maulida, Rina Dwi Oktavia, dan saya sendiri Zahra Nuraini Fasya, lalu ada Dewi Rahmawati dan Wahyu Hidayat, akan membahas mengenai metode pemberdayaan masyarakat. Baik, mungkin untuk mengefektifkan waktu, langsung saja saya persilahkan kepada rekan-rekan sekalian untuk menyampaikan materinya. Baik, yang pertama ada pengertian pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat menurut Camber dalam Nur pada tahun 2011 adalah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai masyarakat untuk membangun paradigma baru dalam pembangunan yang bersifat people-centered, participatory, empowerment, dan sustainable. Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat merupakan hal yang banyak dibicarakan masyarakat karena terkait dengan kemajuan dan perubahan bangsa ini ke depan, apalagi apabila dikaitkan dengan skill masyarakat yang masih kurang, akan sangat menghambat pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses di mana masyarakat, terutama mereka yang miskin sumber daya, kaum perempuan, dan kelompok yang terabaikan lainnya, didukung agar mampu meningkatkan kesejahteraannya secara mandiri. Dalam proses ini, lembaga berperan sebagai fasilitator yang mendampingi proses pemberdayaan masyarakat. Nah, pada prinsipnya, masyarakatlah yang menjadi aktor dan penentu pembangunan. Usulan-usulan dari masyarakat merupakan dasar bagi program pembangunan lokal, regional, bahkan menjadi titik pijak bagi program nasional. Dalam pemberdayaan masyarakat, seorang pemberdaya harus menempatkan diri sebagai bagian dari masyarakat dan memperlakukan masyarakat sesuai dengan moral dan memandang warga sebagai subjek yang mempunyai hak untuk mengatur kehidupan mereka serta mempunyai keinginan dan mampu untuk berbuat demikian. Metode pemberdayaan masyarakat. Nah, pada masa sekarang ini, paradigma program pembangunan sudah bergeser menjadi pola pendekatan pembangunan yang bersifat bottom up atau dari bawah ke atas. Dua metode penelitian evaluatif yang bersifat bottom up adalah Rapid Rural Appraisal atau RRA dan Participatory Rural Appraisal atau PRA. Yang pertama RRA atau Rapid Rural Appraisal merupakan metode penilaian keadaan desa secara cepat yang dalam prakteknya kegiatan RRA ini lebih banyak dilakukan oleh orang luar dengan tanpa atau sedikit melibatkan masyarakat setempat. Meskipun sering dikatakan sebagai teknik penelitian yang cepat dan kasar atau kotor, tapi RRA ini masih dinilai lebih baik dibandingkan dengan teknik-teknik kuantitatif klasik. Metode RRA ini digunakan untuk pengumpulan informasi secara akurat dalam waktu yang terbatas ketika keputusan tentang pembangunan pedesaan harus segera diambil. Teknik yang dapat digunakan dalam melakukan RRA yaitu yang pertama, menentukan responden yang berasal dari masyarakat yang akan diwawancara. Yang kedua, dilakukan dengan wawancara kepada masyarakat secara acak dan menempatkan responden untuk lebih aktif dalam wawancara semi terstruktur. Nah, diupayakan saat melakukan wawancara menghindari keterlibatan tokoh masyarakat, perangkat desa dengan tujuan mencari kebenaran informasi yang didapat lebih maksimal. Yang ketiga, teknik penggalian informasi yang kreatif saat wawancara. Tujuannya masyarakat tidak merasa jenuh ketika diwawancara dan juga menghindari pertanyaan yang mungkin sensitif bagi
responden. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang PRA, yakni Participatory Rural Appraisal. PRA merupakan penyempurnaan dari RRA, yakni Rapid Rural Appraisal. PRA dilakukan dengan lebih banyak melibatkan orang dalam yang terdiri dari semua stakeholder dengan difasilitasi oleh orang luar yang lebih berfungsi sebagai narasumber atau fasilitator dibanding sebagai instruktur atau guru yang menggurui. Menurut Chamber dalam Yuda 2019, pada intinya, PRA adalah pendekatan atau metode yang memungkinkan masyarakat desa untuk saling berbagi, meningkatkan dan menganalisis pengetahuan mereka tentang kondisi dan kehidupan desa serta membuat rencana dan tindakan nyata. PRA adalah suatu metode pendekatan untuk mempelajari kondisi dan kehidupan pedesaan dari, dengan, dan oleh masyarakat. Melalui PRA dilakukan kegiatan-kegiatan seperti pemetaan wilayah dan kegiatan yang terkait dengan topik penilaian keadaan, serta analisis keadaan yang berupa keadaan masa lalu, sekarang, dan kecenderungannya di masa depan. Lalu, identifikasi tentang perubahan-perubahan yang terjadi dan alasan-alasan atau penyebabnya. Dan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman atau analisis strength, weakness, opportunity, and threat atau SWOT terhadap semua alternatif pemecahan masalah. Pemilihan alternatif pemecahan masalah yang paling layak atau dapat diandalkan dapat dilaksanakan atau efisien dan diterima oleh sistem sosialnya. Rincian tentang stakeholder dan peran yang diharapkan dari para pihak serta jumlah dan sumber-sumber pembiayaan yang dapat diharapkan untuk melaksanakan program atau kegiatan yang akan diusulkan. Menurut Admi Hadja dan Hikmah dalam Yuda 2019, prinsip-prinsip penerapan PRA yaitu yang pertama, ada masyarakat dipandang sebagai subjek bukan objek. Lalu seorang peneliti memposisikan dirinya sebagai insider atau orang dalam, bukan outsider atau orang luar, serta pemberdayaan dan partisipatif masyarakat dalam menentukan indikator sosial. Contoh pelaksanaan metode PRA dalam proses pengembangan dan pembangunan desa wisata. Ada analisis potensi, melihat, mengamati segala potensi, kondisi yang ada dan dimiliki desa, baik sumber daya alam, sumber daya manusia, infrastruktur, seni budaya, dan lainnya. Musyawarah mufakat dalam hal ini merupakan lanjutan dari analisis potensi kondisi desa, yaitu menyepakati sesuatu terkait apa yang menjadi kekuatan desa untuk siap dipromosikan kepada pihak luar sebagai keunggulan desa tersebut. Lalu, penyusunan perencanaan kegiatan merupakan tahapan penting di mana apa yang dilakukan pemerintah desa akan dipertanggungjawabkan secara administratif dari rancangan kegiatan, rencana anggaran, sampai rencana pelaksanaan kegiatan. Lalu, evaluasi kegiatan, tahapan penting yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Berkembang dan majunya sebuah desa wisata tergantung bagaimana kerjasama yang dibangun antara pemerintah desa dan masyarakat. Secara keseluruhan, harapannya ada masukan dan saran dari evaluasi kegiatan tersebut. Sekian dan terima kasih dari saya. Mohon maaf bila terdapat kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metode pemberdayaan masyarakat yang ketiga adalah action research. Dalam rangka program untuk pengembangan masyarakat, salah satunya melalui suatu pendekatan yang dinamakan dengan action research atau penelitian tindakan, atau sering juga disebut dengan participatory research atau penelitian partisipatif. Penelitian participatory action research atau bisa disingkat juga dengan PAR merupakan salah satu model penelitian yang mencari sesuatu untuk menghubungkan antara sebuah proses penelitian ke dalam proses perubahan sosial. PAR merubah cara berpikir tentang penelitian dengan menjadikan penelitian sebagai sebuah proses untuk partisipasi. PAR itu sendiri adalah sebuah kondisi yang diperlukan
di mana orang memainkan peranan kunci di dalamnya dan memiliki informasi yang relevan tentang sistem sosial atau komunitas yang tengah berada di bawah studi. PAR adalah proses di mana komunitas-komunitas berusaha untuk mempelajari berbagai macam masalah secara ilmiah dalam rangka memandu, memperbaiki, dan mengevaluasi keputusan dan aksi mereka. Cara-cara penelitian yang selama ini biasa dilakukan dari kalangan akademisi dan peneliti dalam komunitas justru dapat menjadi tantangan dan ancaman bagi sebuah komunitas. Selanjutnya ada langkah-langkah dalam PAR, yaitu yang pertama penyiapan sosial. Penyiapan sosial ini berarti mengetahui dan memahami masyarakat. Dalam proses ini, pendamping berbaur dengan masyarakat untuk mengenali dan memahami masyarakat. Yang kedua, yaitu adanya Community Research Social Problem Diagnostic, yaitu menganalisis masalah yang ada di masyarakat. Dengan mengetahui dan memahami keseharian masyarakat, maka pendamping dapat mengidentifikasi masalah-masalah yang ada di masyarakat. Yang ketiga yaitu planning. Planning di sini adalah pemecahan masalah. Pemecahan masalah ini dilakukan bersama masyarakat. Dari pohon masalah yang dibuat bersama masyarakat, maka muncul pohon-pohon harapan yang berisikan harapan-harapan masyarakat dalam memecahkan masalah tersebut. Yang keempat, adanya political action, yaitu membentuk kelompok-kelompok sosial baru. Hal ini dilakukan untuk pemecahan masalah. Dengan membangun leadership atau seorang pemimpin yang dapat mengorganisir masyarakat dan dapat melakukan analisis secara terarah sehingga mendorong proses transparansi atas semua pihak dan semua permasalahan. Kegiatan ini dilakukan bersama partisipasi masyarakat. Aksi yang dilakukan ini akan menjawab harapan-harapan masyarakat. Dan yang terakhir adanya reflection, yaitu tindakan dari hasil kegiatan atau menilai keberhasilan dan kekurangan semua komponen aktivitas terhadap perubahan sosial yang menjadi visi masyarakat. Pendamping merefleksikan dan menganalisis dari hasil kegiatan yang telah dilakukan. Kesimpulannya yaitu pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memandirikan masyarakat melalui perwujudan potensi kemampuan yang mereka miliki. Metode penelitian yang bersifat bottom up adalah Rapid Rural Appraisal atau RRA dan Participal Rural Appraisal atau PRA. Selain itu, ada juga model penelitian yang dapat digunakan dalam proses pengembangan masyarakat, yaitu Action Research. Baik, mungkin dicukupkan sekian materi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih kepada rekan-rekan yang telah menyampaikan materinya. Semoga ilmunya bermanfaat untuk kita semua, khususnya bagi kami yang menyampaikan dan umumnya bagi rekan-rekan sekalian yang telah menyimak. Saya selaku moderator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.